Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut pencemaran anak sungai Ogan, protes warga desa Mendala Kabupaten Ogan, Komering Ulu nyaris ricuh. Sambut hari ulang tahun ke-78 Bayangkara, Polres Oku Timur gelar bedah rumah warga yang tidak layak huni. Berburu kuliner khas kota Palembang, kue bolu lapis kojo yang manis dan lembut di lidah. Menyambut hari ulang tahun ke-78 Bayangkara pada 1 Juli, Polres Oku Timur menggelar kegiatan bedah rumah di Desa Tanjung Kemala, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Rumah yang tidak layak huni direnovasi menjadi rumah yang layak huni. Program ini sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat. Menyambut Hari Bayangkara pada 1 Juli ke-78, Polres Oku Timur menggelar bakti sosial bagi warga yang kurang mampu berupa bedah rumah. Rumah warga yang dibedah kali ini adalah milik Mansur, warga desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Mansur pun bahagia karena mendapatkan bantuan bedah rumah. Pria lansia yang berprofesi sebagai petani ini senang akhirnya memiliki rumah yang layak huni. Selama ini ia bersama istri serta anak dan cucunya menempati sebuah rumah tua dan tinggal di dalam kebun. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Kapolres Kabupaten Oku Timur yang telah memberikan kepada kami bantuan bedah rumah dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga berguna bagi keluarga saya dan saya pada umumnya. Pak, selama ini tinggal di mana Pak sebelum kita punya rumah? Oh, kita tinggalnya di kebun ya? Iya, di kebun. Jadi sangat ini sekali Pak ya dengan rumah, dengan adanya rumah baru. Iya, sangat senang sekali kami. Keluarga ada berapa orang yang tinggal? Maksudnya? Yang nanti akan tinggal di sini? Mungkin sama cucung-cucung. Oh, sama cucung-cucung. Ya, Pak Mansur. Polres Oku Timur bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Oku Timur menargetkan 20 rumah warga yang tidak layak huni akan diperbaiki. Kegiatan bedah rumah dalam rangka Hari Bayangkara ke-78, salah satu warga ini mendapatkan program bedah rumah. Dan kita tentunya bekerja sama dengan Dinas Perkim Kabupaten Oku Timur, di mana Pak Bupati sudah mengeluarkan daftar nama-nama yang mendapat bantuan bedah rumah. Di sini juga kita dari Polri juga turut serta memeriahkan kegiatan pemerintah daerah dan juga dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-78. Progres rumahnya tentunya sudah banyak. Kemarin kita lihat awalnya adalah rumah papan, sekarang sudah rumah yang gedong atau pakai tembok. Dan kita siang ini kembali membantu Pak Mansur untuk kita tambah di sini ada semen dan juga keramik. Semoga rumah nanti Pak Mansur setelah dibedah ini nanti semakin layak huni dan tentunya membawa keberkahan dan juga kebahagiaan bagi Pak Mansur. Selain bedah rumah di Hari Bayangkara ke-78 ini, Polres Oku Timur juga menggelar bakti sosial berupa pembangunan sumur bor di 2 desa. Program ini sebagai bentuk wujud kepedulian Polri kepada masyarakat Oku Timur. Dedi Arwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur. Sekelompok gajah liar meresahkan warga desa Semangus, Kabupaten Pali. Binatang yang populasinya semakin langka ini masuk ke perkebunan dan merusak tanaman. Warga resah karena tidak berani pergi bekerja ke kebun. 5 ekor gajah liar keluar dari habitatnya untuk mencari makan di sekitar desa Semangus, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Diduga gerombolan gajah liar ini semakin sulit mendapatkan makanan sehingga masuk ke area perkebunan warga. Hewan berbadan besar itu memakan tanaman pertanian milik warga seperti umbi-umbian, pisang, dan kelapa sawit.
Tidak hanya itu, keberadaan gajah liar ini juga mengancam keselamatan penduduk sekitar. Kepolisian setempat sudah berkoordinasi dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA Palembang terkait keberadaan gajah-gajah tersebut. Himbauan dari kami kepada masyarakat dalam beraktivitas ke kebun untuk lebih hati-hati karena di kebun tersebut ada gajah sekitar 5 ekor. Jadi untuk lebih waspada dalam beraktivitas. Lokasi tersebut memang tempat gajah itu nyebrang atau gimana, Bang? Memang lokasi tersebut tempat gajah melintas dan menyeberang. Konflik gajah dan manusia di Kabupaten Pali bukanlah perkara baru. Alih fungsi lahan diduga membuat jalur teritorial gajah menyempit sehingga masuk ke area perkebunan warga. Warga berharap ada solusi dari pemerintah setempat agar konflik gajah dan manusia dapat dihindarkan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Selain pempek, Kota Palembang juga dikenal kaya akan kuliner. Salah satunya adalah bolu lapis kojo. Kuliner ini memiliki cita rasa yang manis dan lembut di lidah. Simak laporan berikut. Bagi masyarakat Kota Palembang, kue bolu lapis kojo sudah tidak asing terdengar di telinga. Bolu lapis kojo merupakan kudapan yang populer dan hanya bisa ditemukan saat perayaan hari raya ataupun hari besar lainnya. Namun bila Anda ingin mencicipinya, tak perlu khawatir karena kue lapis kojo kini dapat ditemui di salah satu toko kue di kawasan Jalan Ki Marogan, Kertapati, Palembang. Bolu lapis kojo terbuat dari santan kelapa, tepung terigu, gula pasir, telur, susu, dan pewarna rasa pandan. Bahan-bahan tersebut dicampur menjadi satu, lalu dikocok hingga merata. Selanjutnya, bahan yang telah menyatu dimasukkan ke dalam loyang dan dipanggang di dalam oven selama 1 hingga 2 jam. Kakak menjual kuenya kue khas Palembang yang terdiri dari kue luder, kue boluder, sama kue suri, kue kojo, dan serang semua. Cuman 4 item yang kita jual. Apa yang membedakan kue ini dengan kue basah pada umumnya? Untuk itu mungkin dari bahan ya. Kalau bolu itu lebih kue apa? Kue basah itu bahannya lebih mahal, terus proses pembuatan juga lebih lama. Kalau kue ini bahannya mungkin terjangkau harganya dan mereka jual juga dengan harga yang terjangkau. Terus pembuatannya juga cepat, tidak lama seperti kue basah umumnya kan. Kalau kue basah itu mungkin butuh waktu proses berjam-jam, tapi sedangkan kue ini mungkin setengah jam cukup, 1 jam sudah cukup, sudah bisa dijual, sudah dihidangkan. Bolu lapis kojo memiliki sensasi rasa berbeda dengan kue basah pada umumnya. Rasanya yang legit, manis, dan lembut membuat kue ini kerap diburu para penikmat kuliner. Kalau kuenya sih lemak nih ya rasanya. Samping itu kalau kojo kan ada campuran dari daun sujinya, pandan. Kalau suri lebih manis. Kalau yang sarang semut itu dari karamel tapi rasanya lemak, tidak terlalu manis. Nah kalau bluder lumayan. Untuk makanan ini biasanya dimakan buat sarapan pagi, paling kalau lagi ngopi, pakai kopi pahit, ya lumayan buat ganjil perut lah. Tapi kadang-kadang kalau buat acara, kami ini juga galak pesen. Kalau misalkan ada acara di rumah, hajatan, atau acara kumpul-kumpul keluarga, kalau malah di samping itu, harganya juga relatif murah dan terjangkau. Jika di hari biasa, bolu lapis kojo terjual 10 hingga 20 loyang per harinya. Namun pada hari besar atau lebaran, permintaan bisa meningkat hingga 200 loyang setiap hari. Bolu lapis kojo dijual seharga Rp80.000 per loyang atau Rp2.500 per satuan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.